Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ingat selalu Yesus sahabatku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Shalom, anak-anak GBI Kristus Gembala, rekan-rekan guru yang ada. Bagaimana kabar kalian di rumah? Tentunya kita semuanya dilimpahi kasih karunia Tuhan, badan yang sehat, tubuh yang kuat, hingga sampai hari ini kita tetap boleh berada. Nah, kita sudah memuji Tuhan melalui satu buah pujian, yaitu Yesus sahabatku. Dan kita akan melanjutkan dengan kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita akan buka dalam doa ya. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu yang boleh kami terima di sepanjang hidup kami sampai detik ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari buka telinga kami, hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh menerima firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh, dan berbuah indah di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anakku yang terkasih, minggu-minggu ini kita berada dalam rangkaian acara Paskah. Nah, hari Jumat kemarin kita semuanya libur sekolahnya. Kenapa? Karena kita memperingati hari Jumat Agung, hari di mana kita mengenang peristiwa kematian Tuhan Yesus. Tadi kita sudah bersama-sama menyanyikan lagu Yesus Sahabatku. Apa isi dari lagu ini? Sangat bagus sekali kalau kita ikuti tadi ya. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku. Besar setiamu. Perhatikan baik-baik.
Yesus salah satu orang tokoh yang kita bangga-banggakan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena hanya dialah orang yang pernah turun ke dunia menjadi seperti kita, menjadi seperti manusia biasa, dan mau mengorbankan dirinya hanya untuk menebus dosa kita. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih jauh, Tante ingin mengajak kalian menyaksikan satu klip video yang bisa mengingatkan dan membawa kita untuk kita kembali mengingat betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita. Mari kita saksikan bersama-sama. Pada mulanya, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Ia menjadikan segalanya sempurna. Ia pun menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Ia mengasihi kita dan ingin menjalin hubungan akrab dengan kita. Sayangnya, Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan. Dosa membawa kematian ke dalam dunia dan memutus hubungan kita dengan Tuhan. Dosa juga merusak dunia ciptaan Tuhan yang sempurna. Dosa menyebar ke seluruh dunia. Semua orang berdosa, dan akibat dosa adalah maut. Namun, dosa tidak bisa mencegah Tuhan mengasihi kita. Tuhan punya rencana. Karena kasih-Nya kepada kita, Tuhan mengutus putranya Yesus ke dunia. Dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Namun Yesus datang untuk memperbaikinya. Yesus menyembuhkan yang sakit dan membuat banyak mujizat lain. Ia menyambut yang kesepian. Ia mengajar orang tentang kasih Tuhan. Hidupnya yang sempurna menunjukkan kepada kita seperti apa kasih itu. Meskipun Yesus tak pernah berdosa, Ia mati disalibkan bagi dosa-dosa kita, karena Ia mengasihi kita. Dengan cara ini, Yesus menjalankan rencana Tuhan untuk memulihkan hubungan kita dengannya. Tiga hari kemudian, Yesus bangkit dari kematian, mematahkan kuasa dosa dan maut. Ia meluangkan waktu bersama para pengikutnya untuk mengajar mereka. Lalu ia kembali ke surga. Kini Yesus hidup selamanya. Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Ia mengirim Roh Kudus untuk berdiam dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus memberi kita kuasa untuk hidup sesuai kehendak Tuhan saat Ia menciptakan kita. Satu hari nanti, saat Yesus kembali, Tuhan akan menjadikan segalanya sempurna lagi. Ia akan membuat langit dan bumi baru.
Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan hidup bersamanya selama-lamanya. Tuhan mengasihimu. Ia menciptakanmu unik dan istimewa. Percaya dan mengikut Yesus akan memperbaiki hubungan kita yang rusak dengan Tuhan. Siapkah kamu menjadi bagian dari kisah Tuhan? Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana? Sudah melihat videonya? Nanti kalau kalian ingin lihat lagi, kalian boleh putar kembali video firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, hari ini apa sih yang mau kita pelajari? Dan pesan firman Tuhan apa yang akan disampaikan kepada kita? Melalui pujian kita hari ini dan melalui video yang kita lihat, kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik buat kita. Apa yang Dia lakukan adalah sebuah karya yang besar, karya yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Seberapa hebatnya orang itu, seberapa kuat dan berkuasanya orang itu, tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukan sama seperti Yesus. Nah, tadi kita bisa saksikan bersama-sama. Apa alasan Yesus mati di atas kayu salib? Bukan untuk ketenaran pribadinya, bukan untuk membuat kesombongan dalam pribadinya. Oh, ini loh aku Yesus, aku bisa mengorbankan diriku. Tidak seperti itu. Tetapi yang dilakukan Yesus di atas kayu salib adalah untuk menebus kesalahan dari orang banyak, termasuk Tante Meling dan kalian semua yang ada di rumah. Nah, mari kita akan bersama-sama membuka satu ayat di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-21. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-21. Mari kita akan melihat dan membacanya bersama-sama. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Perhatikan baik-baik, di sini dituliskan Dia yang tidak mengenal dosa. Artinya Tuhan Yesus yang mengorbankan diri di salib itu bukan orang berdosa. Bahkan Dia itu nggak kenal sama yang namanya dosa, alias Dia tidak pernah berbuat dosa. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Dia mengorbankan dirinya untuk dibuat menjadi seperti orang berdosa. Nah, kalau Tante melihat kembali film-film tentang penyaliban Tuhan, itu hati Tante sangat sedih sekali ya. Perlakuan yang dilakukan orang banyak kepada Yesus pada waktu itu sungguh di luar akal pikiran manusia. Ya, dengan rasa tidak berbelas kasihan, dengan rasa kejam, orang-orang itu memukuli Yesus, mencambuk, kemudian merobek bajunya, memberikan minuman yang pahit, memakaikan mahkota duri, dan lain sebagainya. Tangannya harus dipaku, kakinya dipaku. Itu sungguh satu perlakuan yang sangat tidak manusiawi, yang tidak pantas dilakukan kepada seorang manusia. Tetapi Tuhan pada waktu itu, Dia menerima semuanya itu. Dia diolok-olok, dihina, dicaci maki oleh orang banyak. Seolah-olah Dia itu penjahat, seolah-olah Dia itu orang berdosa, bahkan seolah-olah Dia itu orang yang tidak punya harga diri. Perhatikan baik-baik. Padahal sebetulnya Dia itu adalah orang yang tidak mengenal dosa. Tetapi Tuhan mau dibuat seperti orang berdosa. Untuk apa? Untuk
menebus dosa kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan. Perhatikan bersama-sama, sebuah anugerah yang sangat istimewa, karunia yang sangat berharga buat kita, yaitu apa? Kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Ketika Tuhan mati di atas kayu salib, menunjukkan betapa besarnya kasih-Nya kepada kita, supaya kita manusia yang berdosa tidak lagi hidup terus-menerus di dalam dosa, tetapi kita bisa mendapatkan keselamatan dan kemenangan. Wah, sungguh membanggakan sekali ya. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengenal satu pribadi yang sangat istimewa, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyerahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Mari kita akan kembali membuka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kelima. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kelima. Di situ dituliskan, dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Wah, satu kebaikan yang sangat luar biasa. Kita manusia, tadi di film dikatakan, kita itu tidak luput dari yang namanya dosa. Bahkan kadangkala kita tidak sadar bila kita sudah melakukan dosa. Tetapi di dalam Tuhan, kita dibenarkan, dosa kita dihapuskan, hidup kita disucikan, dan kita mendapatkan kemenangan besar melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Wah, bersyukur sekali. Hari ini kita boleh memperingati hari kebangkitan Tuhan, di mana Tuhan bangkit pada hari yang ketiga untuk menyediakan tempat yang indah bagi kita di surga. Nah, anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini pesan firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Walaupun kita sering berbuat dosa, walaupun kita sering berbuat kesalahan, mari kita akan selalu datang kepada Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan, mengingat kembali betapa Tuhan sungguh baik kepada kita, mengorbankan dirinya untuk kita semuanya. Untuk apa? Supaya kita semuanya mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Lantas apa yang harus kita lakukan untuk kita membalas kebaikan Tuhan? Mari kita akan bersama-sama melihat satu ayat sebagai ayat penutup untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Ibrani 10 ayat yang ke-35 berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Menjadi satu ayat hafalan kita, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Anak-anakku sekalian dan setiap orang tua yang mendengarkan, biarlah ini menjadi satu pegangan buat kita. Karena Tuhan sudah memberikan kasih-Nya yang besar kepada kita. Mari kita pegang teguh iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang layak untuk kita sembah. Biarlah kepercayaan itu kita tanam baik-baik di dalam hati kita. Sejak kalian masih kecil, masih SD, TK, atau yang SMP, tetap taruh imanmu. Pegang teguh imanmu. Jangan tukar dengan yang lainnya. Jangan dilepaskan. Dan jangan kau jual imanmu hanya untuk perkara-perkara sepele. Tetapi biarlah kita tetap teguh berpegang dalam Tuhan Yesus. Karena ada upah yang besar menanti kita di surga. Upah yang besar menanti kita untuk kita dapatkan satu hari kelak nanti. Nah, mari kita akan tetap setia dalam Tuhan. Tetap memegang janji Tuhan Yesus. Percaya terus kepadanya dan menjadikan Tuhan
sahabat di dalam hidup kita selamanya. Amin. Mari kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat rahmat-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat segalanya Tuhan, dan ajar kami untuk kami boleh memelihara iman kami, bertumbuh terus di dalam Tuhan, dan ajarkan kami untuk kami tidak melepaskan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Hingga satu hari nanti Tuhan, kami boleh mendapatkan upah yang Engkau janjikan, dan kami boleh bersama-sama dengan Tuhan menikmati kebahagiaan yang kekal. Terima kasih Bapa di surga buat ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus nantiasa tetap berkarya di dalam hati setiap anak-anak-Mu sekolah minggu, juga guru-guru yang ada dan orang tua yang Tuhan percayakan untuk mengasuh setiap anak-anak sekolah minggu. Biarlah kami semuanya tidak luput dari tangan kasih Tuhan, kebaikan, kesempurnaan, kesetiaan, pertolongan Tuhan Engkau berikan atas hidup kami. Bahkan Tuhan akan memberikan kepada kami hikmat kepandaian untuk kami belajar. Anak-anak-Mu yang mengikuti ujian akhir tahun pelajaran atau mengikuti ujian semester, kiranya Tuhan juga memberikan hikmat akal budi di dalam sekolah mereka masing-masing. Setiap dari orang tua yang memiliki pergumulan untuk pekerjaan atau juga untuk pendidikan selanjut dari anak-anak mereka, kiranya Tuhan turut campur tangan. Untuk kami semuanya, biarlah Tuhan memberikan kami kesehatan. Jauhkan kiranya kami dari mara bahaya, segala sakit penyakit, virus-virus yang ada Tuhan, biarlah tutup bungkus kami semuanya di dalam nama-Mu saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.